Hai guys, kembali lagi di channel YouTube saya menjelang 1 juta subscriber. Thank you banget semuanya. Mudah-mudahan setelah 1 juta subscriber lebih bermutu lagi, lebih berkualitas lagi. Langsung aja, hari ini kita akan bahas tentang penyakit kekinian. Ya, jadi ada dua menurut saya penyakit kekinian ya. Yang pertama, masne, ini nama baru nih. Masker akne, jadi jerawat karena penggunaan masker ya. Karena COVID, ini efek samping COVID ya. Yang kedua, fungal akne. Jadi dua-duanya ini karena akne semuanya. Dan hari ini saya akan bahas, seperti janji saya akan bahas segala sesuatu tentang fungal akne. Oke. Fungal akne ini lagi tren, lagi hits banget terutama di 2-3 tahun terakhir ya. Lucunya ya, banyak banget selebgram, banyak banget edukasi di TikTok, YouTube, Instagram tentang fungal akne. Lalu saya ini ngeliatin kayak orang bodoh, sumpah. Saya tuh bilang fungal akne. Saya tuh mikir ya, kok saya kuliah dulu saya nggak pernah denger ya fungal akne ya. Apakah waktu pelajaran itu saya bolos ya, nggak tahu juga. Jadi saya tanya kan dengan dokter saya tanya dengan junior saya juga kan, tahu nggak fungal akne sih? Mereka juga tidak tahu. Jadi bukan hanya saya aja yang bolos, ternyata banyak yang bolos waktu pelajaran itu ya. Jadi saya tanya juga ke teman SPKK, ya spesialis kulit. Ternyata memang tidak pernah ada yang dinamanya dengan fungal akne ya. Jadi fungal akne itu apa sih? Fungal akne itu setelah saya baca itu adalah malassezia folliculitis. Nah, kalau malassezia folliculitis ada tuh masuk saya pas kuliahnya. Jadi kalau fungal akne nggak ada. Nah, ternyata usut punya usut, cerita punya cerita. Jadi ada cerita di balik fungal akne. Seorang selebgram ternama. Jadi gini, saya kan influencer, selebgram. Ya, follower saya tuh udah 20 ribuan. Ya. Yang mengatakan bahwa dirinya itu kena fungal akne. Jadi dia pertama kali memperkenalkan tentang fungal akne. Dan ternyata pernyataan dia itu hits banget ya. Terkenal banget dan membawa tren baru ya. Nah, trennya ini negatif. Jadi seolah-olah dia berkata pada waktu itu, mungkin kalau kamu jerawat nggak sembuh-sembuh, mungkin kamu fungal akne. Jadi semua yang berpikir jerawat nggak sembuh-sembuh, jerawat hormonal yang nggak sembuh-sembuh, jerawat yang pengobatannya salah, mikirnya semuanya ke fungal akne. Jadi fungal akne ini terkenal banget ya. Jadi terus pengobatannya jadi selebgram sambil joget-joget sambil nunjukin ini skincare untuk fungal akne, ini yang harus kamu hindarin untuk fungal akne, dan yang lebih berbahayanya lagi ini pengobatan untuk fungal akne. Kenapa saya ngomong berbahaya? Saya jelasin di ending nanti ya. Tapi kalian jangan skip karena ini dalam banget dan bawa ilmu yang bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di share. Nah, sebelum saya mulai ke intinya nih, saya selesaikan cerita si artis fungal akne tadi. Jadi setelah itu terkenal, dia juga terkejut. Dia juga nggak nyangka bahwa fenomena fungal akne ini jadi terkenal gara-gara dia. Ya. Lalu dia klarifikasi bahwa fungal akne ini sebenarnya malassezia folliculitis ya, dia bilang. Ya tapi apa boleh buat ya, orang kan lebih suka yang negatif ya. Sudah trending kemana-mana dan akhirnya dibawain. Nah, kita harus bedain nih apa yang dimaksud dengan akne dan apa yang dimaksud dengan fungal akne atau malassezia folliculitis. Jadi akne nih selama saya kuliah nih, bahwa akne itu mudah-mudahan saya nggak bego-bego banget lah ya waktu kuliah ya. Selama saya kuliah akne itu sudah jelas disebabkan oleh bakteri, titik nggak pakai koma. Jadi namanya akne, jerawat itu nggak ada yang namanya disebabkan oleh jamur ya. Namanya fungal akne itu aneh banget ya. Fungal akne sudah jelas karena bakteri, fungalnya ini karena jamur. Sudah jelas salah ya. Jadi ini nama panggung yang tersesat menurut saya. Yang benar adalah malassezia folliculitis. Malassezia folliculitis itu apa sih? Itu sebenarnya penyakit jamur ya, disebabkan oleh jamurnya Malassezia furfur. Apa sih bedanya dengan akne? Beda banget. Akne dan malassezia folliculitis penampakannya itu berbeda walaupun agak mirip-mirip. Kalau jerawat itu sudah jelas banget penampakannya, jadi jerawat itu khas banget. Nah, kalau malassezia folliculitis itu mirip dengan jerawat. Jangan dibalik ya. Jadi jerawat tidak mirip dengan malassezia folliculitis. Malassezia folliculitis ini agak mirip sedikit dengan si jerawat, tapi masih bisa dikenalin. Dan siapa yang mendiagnosa itu sudah jelas dokter, bukan selebgram, bukan TikToker, sudah jelas bukan YouTuber juga ya, sudah jelas bahwa itu dokter
bedanya apa nih? Kalau jerawat nih pasti disertai dengan komedo. Jadi khas banget sih kalau jerawat itu juga seringnya ada di wajah. Bisa nggak sih jerawat ada di bagian lain? Ada. Bisa di dada, bisa di punggung. Apalagi kalau jerawat hormonal ya, banyaknya di dada dengan di punggung. Tapi paling sering justru di wajah. Ya, paling sering ada di wajah. Jarang banget kita ketemu di punggung, di dada, tapi di wajah nggak ketemu. Ya, biasanya pasti di wajah duluan. Nah, sedangkan malassezia folliculitis atau fungal acne ini, menurut jurnal, seringnya itu bukan di wajah. Seringnya itu ada di punggung, di dada, dan di bahu. Sedangkan di wajah itu kasusnya amat sangat jarang. Jadi terbalik banget dengan jerawat. Kalau jerawat di wajah paling banyak, jarang ada di dada dengan di punggung. Kalau malassezia folliculitis itu justru lebih banyak di dada dan di punggung sama di bahu ya. Jarang banget ada di wajah. Jadi jangan sampai kalian tuh berpikir, wajah saya jerawat nggak sembuh-sembuh ya, beruntusan nggak sembuh-sembuh ya, saya fungal acne. Lalu menurut si selebgram ini saya makan obat ini. Aduh, jangan seperti itu ya. Untuk negakin diagnosisnya juga bukan seperti itu. Lalu jumlah kasusnya juga kalau acne itu banyak banget, terutama di Indonesia ya, di mana negara tropis ya. Hampir semua rakyat Indonesia itu pasti pernah mengalami jerawat, meskipun 1 atau 2 ya. Seumur hidup pasti pernah mengalami jerawat ya. Sedangkan malassezia folliculitis atau fungal acne ini kasusnya amat sangat jarang sekali. Dan lebih banyak kenanya di laki-laki, 6:1. Jadi kalian tuh kalau cewek-cewek nggak usah terlalu cemas banget. Jangan selalu berpikiran kalau jerawat nggak sembuh ya pasti fungal acne. 6:1, lebih banyak pada laki-laki daripada pada wanita. Lalu penampakannya gimana? Penampakannya juga berbeda. Jadi kalau jerawat itu penampakannya sudah jelas banget ya. Ada benjolan di atas kulit, ada infeksinya, kadang disertai ada nanahnya, ada merahnya, disertai dikelilingin dengan komedonya. Jadi khas lah pokoknya kalau jerawat ya. Sedangkan kalau malassezia folliculitis dia berbentuknya benjolan-benjolan 1-2 mili. Bentuknya teratur, bentuknya sama seperti berbaris seperti itu punya, dan tidak disertai dengan nanah atau tidak disertai dengan pustul. Pada malassezia folliculitis, karena itu disebabkan oleh jamur, maka sensasi yang dirasakan adalah gatal, sama seperti panu. Oh ya, saya mau ngomong ya, bahwa pityriasis versicolor atau kita sebutnya dengan panu, kayak gitu bisa kena jamur kayak gini. yang putih-putih tuh, itu juga disebutkan oleh malassezia furfur loh. Jadi penyebabnya sama loh dok. Penyebabnya sama kok bisa menjadi panu dan fungal acne. Jadi kalau dia ketemu dengan kulit stratum corneum kita bilang ya, jadi lapisan kulit paling atas, dia akan menyebabkan panu. Kalau dia kena folikel rambut, maka dia akan menjadi malassezia folliculitis. Jadi itu penyebabnya sama sebenarnya, sama-sama jamur. Pengobatan sama, jadi itu pakai jamur, obat jamur lah kurang lebih. Nah, ini yang paling penting nih, diagnosanya. Jadi diagnosanya ini, kalau jerawat oke lah ya. Jerawat ini masalah umum ya menurut saya ya, yang makanya saya bilang ke semua orang di Indonesia, itu paling nggak pernah 1 kali kena jerawat seumur hidupnya. Semua, yang nggak ada orang di Indonesia ini 1 kali pun nggak pernah jerawatan, nggak ada lah. Ya itu sudah diteliti malah ya. Nah, kalau fungal acne atau malassezia folliculitis ini berbeda. Maka itu, untuk acne ini nggak perlu memang dokter. Kita sendiri pun bisa diagnosa, ini jerawat. Ya, ngobatinnya gimana? Perlu nggak ke dokter? Beberapa memang perlu ke dokter, beberapa mau ngobatin sendiri juga boleh. Jadi ya kamu lihat pakai skincare yang pakai untuk jerawat, boleh-boleh aja karena itu kasusnya umum banget. Beda dengan fungal acne. Kok fungal acne? Beda dengan malassezia folliculitis. Untuk negakin malassezia folliculitis ini perlu pemeriksaan. Jadi saya ini mau ketawa. Jadi selebgram TikTok joget-joget sampai nunjuk kayak gini punya kan. Ini yang harus dihindarin. Skincare ini, pengobatannya kayak gini. Halo, ya untuk apa ada dokter? Ya itu jelas penyakit kulit ya. Jadi saya lucunya ada pasien yang chat saya nih, dok, saya fungal acne dok. Yakin kamu fungal acne? Tahu dari mana fungal acne? Ya itu, ngelihat ciri-ciri terus memutuskan sendiri. Ingat, diagnosis fungal acne tidak ditentukan hanya dari gejalanya saja, tapi juga dari hasil labnya. Itu yang lebih penting. Untuk menegakkan malassezia folliculitis, itu diperlukan pemeriksaan penunjang. Bahkan saya aja ngeliat dan saya bilang, ini kayaknya gambarannya malassezia folliculitis nih. Saya nggak bisa ngejudge loh. Saya harus melakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang apa? Saya harus melakukan seminimalnya menggunakan lampu wood. Jadi lampu wood itu dilihat
dia berubah menjadi kuning kehijauan, atau yang paling jelas, yang paling pasti adalah menggunakan hasil lab, yaitu pemeriksaan kerokan KOH namanya. Nah, kalau sudah keluar kerokan KOH, itu sudah jelas banget ini Malassez folliculitis atau bukan. Jadi nggak selebgram yang menentukan kamu itu fungal acne atau enggak. Bukan kalau kamu jerawat nggak sembuh-sembuh, kalau kamu beruntusan nggak sembuh-sembuh, mungkin kamu fungal acne. Sedih saya dengarnya, sumpah. Ini sama seperti kasus ya, ada orang batuk. TBC tuh kamu tuh. Nggak bisa kayak gitu. Untuk negakin diagnosis TBC, itu perlu pemeriksaan sputum, perlu pemeriksaan dahak 3 kali lagi. Bukan sembarangan. Atau kalian ada yang bersin-bersin, Hasim, COVID. Enak banget lu ngomong. Untuk menentukan COVID itu perlu swab. Ya, jadi nggak sembarangan kita ngomong ya. Nah, begitu juga dengan fungal acne. Ini memerlukan pemeriksaan dan harus ke dokter. Kenapa saya ngomong seperti ini? Sepenting itu sampai saya masukin di YouTube channel saya. Karena pengobatannya, Bu. Ya, pengobatannya itu kalau fungal acne itu kita menggunakan ketoconazole. Ya, dipajang lagi oleh selebgram itu kan. Menggunakan ketoconazole. Kalian tahu nggak sih efek samping penggunaan ketoconazole? Ketoconazole itu hepatotoksik, bisa merusak hati ya. Bisa menyebabkan kanker hati juga. Penggunaan yang salah bisa menyebabkan efek samping yang salah dalam tubuh kita. Dan itu berbahaya banget. Dok, kalau berbahaya nggak boleh diminum dong? Salah. Segala sesuatu dalam tubuh kita itu ada resiko. Selama obat tersebut sesuai dengan indikasinya dan diperiksa dengan baik, maka efek sampingnya itu oke, kita agak kesampingkan sedikit. Ya. Tapi kalau memang dia nggak ada fungal acne dan dia pakai ketoconazole, ngapain ngusakin hati kamu aja? Nah, ini yang saya nggak suka. Jadi saya nggak akan share di sini bagaimana cara ngobatin fungal acne. Kalau kalian merasa sepertinya saya dapat gejala yang seperti yang Dr. Richard ceritakan, oke, silakan ke dokter, silakan cari saya, silakan cari dokter spesialis kulit kelamin. Oke, jangan cari selebgram. Kesimpulannya, jangan sembarangan kita mendiagnosis fungal acne ya. Jadi fungal acne itu nggak ada, bolehlah kita mau pakai nama keren fungal acne, cuma untuk keren-kerenan aja, oke lah, saya masih bisa terima sih, nggak serius. Oh iya, fungal acne itu kata dokter memang nggak ada, iya. Bener banget. Di dalam buku diagnosis dokter itu kita percaya namanya ICD-10. Jadi kalau misalnya saya masukin fungal acne itu nggak ada, nggak bisa enter. Diketawain orang saya di luar negeri sana, nggak ada namanya fungal acne. Tapi kalau dipakai untuk bercandaan di TikTok, oke lah. Tapi jangan pernah bahas untuk pengobatannya dan jangan merasuki orang lain seolah-olah itu kamu fungal acne. Dan juga saya mau kasih himbauan kepada semua yang punya followers banyak. Saya kan influencer, 20.000 followers. Yang punya tanggung jawab subscriber banyak. Kenapa? Yang kita edukasi ini adalah masyarakat, bukan dokter. Ya. Yang kita edukasi ini adalah orang awam yang tidak mengerti, tidak begitu banyak mengerti dunia kesehatan. Maka itu, sesuaikan dengan konteks masyarakat yang mendengarkan, supaya informasi kamu itu tidak salah nyampenya. Ya, karena apa yang kita sampaikan ini bisa berefek buruk untuk masyarakat orang lainnya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Saya coba luruskan apa yang salah, mudah-mudahan bermanfaat untuk bagi kalian semuanya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, komen, selalu ada yang seru di channel ini. Saya janjikan kalian melihat dunia estetik dengan cara yang berbeda, cara yang terang-terangan, terbuka semuanya. Sampai jumpa.